Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah ada di segmen terakhir, masih berbincang bersama Bapak Denny Ridwan, PLT Direktur Sun DJ PPR Kementerian Keuangan. Oke, Pak Denny, tadi Anda sampaikan bahwa masa penawaran dari obligasi ORI 019 ini dimulai tanggal 25 Januari hingga 18 Februari 2021. Sejauh ini yang terlihat dari excitement lah ya masyarakat ataupun investor seperti apa, Pak? Ya, halo Pak Denny. Ya. Oke, ya silakan Pak. Baik, jadi kalau kita lihat sampai hari kemarin jam 3 sore pas penutupan, jumlah yang sudah masuk sekitar 5,3 triliun. Ini sudah hampir setengah dari target kita awal, sekitar 10 triliun. Padahal ini kita masih baru memasuki bulan awal Februari. Dan biasanya investor akan banyak itu justru di minggu-minggu terakhir. Jadi kami sangat yakin bahwa target awal 10 triliun akan dengan mudah dilalui. Benar-benar kita lihat berapa jumlah total penawaran yang masuk dari masyarakat. Baik, artinya memang dari masyarakat sudah sangat familiar begitu ya dengan instrumen investasi SBN. Oke. Kalau Anda lihat trennya dari minat masyarakat sendiri mengenai instrumen-instrumen investasi lah, seperti kemudian SBN, sejauh ini growth-nya seperti apa? Dilihat dari literasinya dan sebagainya. Sejauh mana ini sebetulnya juga menjadi sebuah trigger untuk bermunculannya investor-investor baru lah. Karena secara karakteristik ini nampaknya pada saat jeda tadi kita sempat berbincang bagaimana sebetulnya SBN ini sangat cocok untuk investor pemula lah. Seperti apa Pak Denny? Baik, kalau lihat di data di OJK ya untuk selama tahun 2000 keuangan. Dan kalau di SBN sendiri dari total tadi 166.000 investor, yang baru ada sekitar 72.000 investor. Artinya sebetulnya peluang untuk pengembangan pasar SBN ini masih sangat luas. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari amannya atau nyamannya berinvestasi di SBN Retail. Jadi salah satu kegiatan kita untuk makin mensosialisasikan ini dengan kerjasama dengan IDX Channel, supaya makin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada loh instrumen investasi yang di satu sisi menawarkan imbal hasil yang kompetitif, tapi jauh lebih aman dibandingkan kalau investasi di saham misalnya. Jadi karena saham kan high risk, nah ini boleh dibilang risikonya kecil karena hampir tidak ada risiko gagal bayar. Demikian, Mas Vicky. Ada value lain yang sebetulnya juga ditawarkan dari ORI 019. Tentu saja ini dikaitkan dengan judul dari dialog kita hari ini Pak Denny, Pulihkan Negeri, Bangkitkan Investasi. Mengenai value ini, apa yang Anda ingin sampaikan? Memang ini salah satu-satunya karakteristik yang mungkin sulit untuk ditemukan di instrumen yang lain, di mana dengan berinvestasi di ORI 019, masyarakat bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk bahu-membahu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh dampak COVID ini, termasuk untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi hasil dari penjualan SBN retail ini akan masuk ke dalam APBN, dalam rekening umum kita, nanti akan dialokasikan ke berbagai macam belanja, termasuk tadi belanja untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita sama-sama nih berkesempatan untuk membantu negara bisa pulih lebih cepat. Demikian Mas Vicky. Baik, value-nya bukan hanya ini sebagai sebuah instrumen investasi yang bisa memberikan return, tapi ada value lain ya, bagaimana kita secara proaktif mendukung juga pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dari program vaksinasi. Oke, untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai ORI 019. Link page-nya ORI yaitu di www.kemenq.go.id/ORI. Nah itu semua keterangan lengkap di sana, ada 26 masyarakat. Konsumen yang baru biasanya akan melakukan registrasi, nanti akan dibantu oleh mitra distribusi untuk mendapatkan SID atau Single Investor Identification. Kemudian juga mungkin dibuatkan rekening berharga dan rekening dana itu dari rekening perbankan saat ini. Jadi syaratnya tadi kalau sudah punya rekening bank, kemudian juga ada dengan KTP, itu sudah bisa membuka rekening. Nanti dibantu oleh medis, dibuatkan tadi SID dan rekening surat berharganya. Setelah itu baru melakukan pemesanan. Setelah diverifikasi pemesanannya, mendapatkan billing code, tinggal membayar,
membayar banyak, mudah sekali, bisa melalui ATM, teller, internet banking, mobile banking, berbagai macam alat pembayaran. Nah, setelah terkonfirmasi pembayarannya, nanti akan mendapatkan konfirmasi kepemilikan SBN yang tercatat di KPay. Jadi semua dilakukan secara digital, sangat convenient, sangat mudah, sangat aman. Jadi untuk masyarakat pemula terutama, kalau belum punya SID, luangkan waktu 1-2 hari untuk pembuatannya, karena jangan-jangan nanti penutupan kan tanggal 18 Februari. Nah, jangan mepet-mepet 18 Februari. Jadi sebelumnya sudah luangkan waktu dulu untuk membuat SID dari rekening Dana. Ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu mendatangi kantor-kantor cabang. Baik, secara momentum ini memang harus juga diperhatikan, semakin cepat semakin baik sebetulnya ya. Oke, dari target penerbitan ORI 019 ini seperti apa targetnya Pak Denny? Kita target awal sekitar 10 triliun, Mas Singki. Dan tadi saya sampaikan sampai hari kemarin, kita sudah mendapatkan sekitar 5,3 triliun. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan, nampaknya target 10 triliun sudah bisa dipenuhi. Nah, setelah itu kita akan bernegosiasi lagi nih kepada, saya kan di front office istilahnya ya, front office, nanti kita ada yang mengatur strategi di middle office, apakah masih dimungkinkan mendapatkan kuota tambahan. Nah, jadi masyarakat kalau tidak ingin kehabisan kuota, segera menghubungi para medis untuk bisa mendapatkan alokasi ORI 019. Baik, ya ini adalah menjadi salah satu upaya dari masyarakat sendiri untuk akhirnya memulihkan negeri dan juga bangkitkan investasi. Terima kasih Pak Denny sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Pak Denny. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Mas Vicky. Selamat siang. Baik. Ya, dan pemirsa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.